Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Semoga materi yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mari kita mulai perjalanan belajar kita dengan semangat. Hari ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia dan peran-peran penting yang mereka lakukan dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Kalian pasti berpikir, apa itu proklamasi kemerdekaan Indonesia? Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang, yang dibaca oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1945 di Jakarta di Jalan Penganggasan Timur nomor 56. Tindakan ini merupakan hasil perjuangan panjang rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan setelah lebih dari 300 tahun dijajah oleh bangsa asing, termasuk Belanda dan Jepang. Namun, apakah kalian tahu proklamasi ini tidak terjadi begitu saja? Ada banyak tokoh-tokoh hebat yang bekerja keras di balik layar, menyusun strategi, dan mengambil keputusan penting. Siapa saja mereka? Yuk kita kenali para tokoh dan apa saja peran-peran mereka. Tokoh pertama adalah Insinyur Soekarno. Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya dan wafat pada 21 Juni 1970 di usia 69 tahun. Soekarno adalah proklamator dan presiden pertama di Indonesia, menjadikannya tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan. Perannya Soekarno dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu ia membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945 yang menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Yang kedua, merumuskan teks proklamasi bersama Dr. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Dan yang ketiga, ia menjadi pemimpin utama yang menyatukan berbagai elemen perjuangan rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah Dr. Muhammad Hatta. Dr. Muhammad Hatta atau Mohatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi dan wafat pada 14 Maret 1980 di usia 77 tahun. Mohatta dikenal sebagai wakil presiden pertama di Indonesia. Perannya Mohatta dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu pertama, ia mendampingi Soekarno dalam membacakan teks proklamasi. Kedua, ia berperan dalam merumuskan teks proklamasi bersama Soekarno dan Ahmad Subarjo. Dan ketiga, ia menguatkan strategi diplomasi untuk memastikan proklamasi mendapatkan dukungan rakyat. Tokoh berikutnya adalah Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo adalah seorang diplomat yang lahir pada 23 Maret 1895 di Karawang dan wafat pada 19 Desember 1972 di usia 77 tahun. Perannya dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu pertama, ia menghubungkan golongan muda dan golongan tua agar sepakat melaksanakan proklamasi secepatnya. Yang kedua, ia berperan aktif dalam penyusunan teks proklamasi. Dan ketiga, ia memberikan pandangan penting untuk mengatasi perbedaan pendapat dalam proses persiapan proklamasi. Berikutnya adalah Fatmawati. Fatmawati lahir pada 5 Februari 1923 di Bengkulu dan wafat pada 14 Mei 1980 di usia 57 tahun. Fatmawati adalah istri Soekarno yang ketiga dan juga ibu negara pertama Indonesia. Perannya dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu ia menjahit bendera merah putih yang dikibarkan saat pembacaan proklamasi dan mendukung Soekarno secara pribadi sebagai istri dan ibu negara pertama Indonesia. Berikutnya adalah Sayuti Melik. Sayuti Melik lahir pada 1 November 1908 di Sleman dan wafat pada 27 Februari 1989 di usia 80 tahun. Sayuti Melik memiliki karir sebagai seorang jurnalis. Perannya dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu
Pertama, ia mengetik teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno. Yang kedua, ia melakukan penyuntingan terakhir pada teks proklamasi sesuai kesepakatan. Dan ketiga, ia mendukung kelancaran persiapan proklamasi di pagi hari 17 Agustus 1945. Tokoh selanjutnya adalah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda adalah seorang perwira Jepang yang lahir pada 3 Maret 1899 di Jepang dan wafat pada 13 Januari 1977 di usia 77 tahun. Perannya dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu: pertama, ia menyediakan rumahnya sebagai tempat perumusan teks proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Yang kedua, ia memberikan jaminan keamanan kepada para tokoh proklamasi selama proses perumusan berlangsung. Dan ketiga, ia mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia meskipun sebagai perwira Jepang. Tokoh terakhir yang kita akan bahas adalah Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat adalah seorang perwira militer yang lahir pada 15 Februari 1911 di Jakarta dan wafat pada 13 Maret 1983 di usia 72 tahun. Perannya dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu: pertama, ia memimpin upacara pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus 1945. Yang kedua, ia bertugas menjaga keamanan dalam pelaksanaan proklamasi. Dan ketiga, ia menjadi simbol keberanian militer dalam mendukung kemerdekaan. Nah, teman-teman, kita sudah mengenal tokoh-tokoh hebat di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia dan peran penting mereka. Para pahlawan ini tidak hanya menjadi bagian sejarah, tetapi juga memberi kita teladan tentang keberanian, kerja keras, dan cinta tanah air. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus berkontribusi bagi bangsa. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.